Sampai di rumah sakit, Anton langsung membayar taksi online-nya. Lalu Anton memanggil dokter, sedangkan Pak Broto menggendong Dewa, sedangkan sang istri hanya bisa diam di samping sang suami. Tak lama kemudian, dokter datang dan menyuruh Pak Broto menaruh anaknya di brankar, lalu dokter itu pun membawanya ke ruangan. Pak Broto dan istrinya pun hanya bisa membuntulinya dari belakang. Namun saat dokter membawa Dewa masuk, dokter itu menyuruh Pak Broto dan istrinya menunggu di luar. Sedangkan Anton, ia segera membayar administrasinya. Lalu setelah selesai, ia bergabung dengan Pak Broto. Pak Broto dan istrinya berusaha saling menguatkan satu sama lain. Sedangkan Anton memilih diam, karena ia bingung nggak tahu harus berbuat apa. Ia pun mencoba melihat novel yang ia buat. Namun betapa kagetnya dia, novel yang ia buat diiklankan oleh pihak aplikasi tempat ia menulis dan menyalurkan bakatnya. Anton pun tidak menyangka, terlebih 3 novel diiklankan semua di aplikasi yang berbeda. Ya Tuhan, apakah ini karena aku membantu Dewa, hingga dengan mudahnya Engkau membukakan pintu rezeki untukku? Terima kasih ya Rob. Hamba percaya bahwa Engkau selalu ada bersamaku dimanapun aku berada. Dan semoga aku bisa menjadi orang yang bisa membantu orang yang sedang kesusahan. Dan semoga apa yang aku lakukan ini menjadi amal untuk ayah dan ibuku di sana. Gumam Anton dalam hati. Novel yang diiklankan itu tentu akan mendapatkan pendapatan yang berkali-kali lipat daripada novel yang tidak diiklankan. Dan Anton bersyukur akan hal itu. Tak lama kemudian, dokter keluar dan meminta Pak Broto, sang istri, untuk masuk ke dalam ruangan. Anton pun ikut masuk setelah Pak Broto mengajaknya untuk masuk. "Dok, gimana keadaan anak saya?" tanya sang istri Pak Broto. "Anak ibu terkena kanker," jawab dokter itu sedih. Siapa yang tidak sedih saat ia harus menjawab pertanyaan dari ibu pasien dengan jawaban begitu menyakitkan. Pak Broto dan istrinya pun langsung lemas seketika. Hanya Antonlah yang tegar. Ia pun mulai membicarakan masalah pengobatan Dewa. Bagaimanapun Anton berharap Dewa masih bisa disembuhkan. Dia anak yang baik dan masa depannya pun masih panjang. "Dok, kira-kira berapa biaya operasi kanker?" tanya Pak Broto setelah Anton selesai bertanya. Untuk melakukan operasi kanker, biaya yang harus dikeluarkan mencapai angka 44 juta. Karena ini masih ditambah kemo, radioterapi, maka biaya yang ditanggung hitungan kasar mencapai 70 jutaan. Jawab dokter tersebut menjelaskan, dan itu sukses membuat istri Pak Broto menjadi histeris, karena jumlah itu tidaklah sedikit. Sedangkan Pak Broto mengusap wajahnya dengan kasar, karena ia tidak punya uang sebanyak itu. Mungkin ada, tapi ia harus menjual rumahnya. Dan dia tidak mungkin menjual rumah itu karena rumah itu adalah rumah almarhum kedua orang tuanya. Dan ia sudah berjanji bahwa dirinya nggak akan menjual rumah itu, apapun yang akan terjadi. "Baiklah, dokter, lakukanlah yang terbaik, biar semua biaya saya yang bayar," ucap Anton yang membuat Pak Broto dan istrinya menoleh ke arah Anton. "Tapi kamu dapat uang itu dari mana?" tanya Pak Broto bergetar menahan isak tangis. "Saya ada tabungan. Jangan pikir masalah biaya. Biar itu jadi urusan saya. Lebih baik kalian fokus saja sama Dewa. Dia butuh kalian saat ini. Aku akan melunasi biayanya," ucap Anton tersenyum, dan itu sukses membuat Pak Broto malu. Dia ingat bagaimana ia sering menghina orang-orang yang berada di bawahnya, terutama Anton. Namun saat ia mengalami kesulitan, Antonlah yang datang menjadi malaikat penolongnya. Pak Broto pun langsung memeluk Anton dan meminta maaf berulang kali. Ia berjanji akan berubah dan tidak sombong lagi. Anton yang mendengarnya pun akhirnya tersenyum bahagia. Ia berharap Pak Broto benar-benar berubah. Bagaimanapun, walau kita punya harta, kita tidak boleh sombong, karena di atas langit masih ada langit. Setelah selesai bicara dengan dokter, akhirnya Anton pun pamit undur diri, tapi ia janji besok sore ia akan menjenguk Dewa lagi. Ia nggak bisa lama-lama di rumah sakit, karena bagaimanapun ia juga harus bekerja agar pemasukannya tidak berkurang. Anton juga membayar semua biaya rumah sakit dan memberi uang 1 juta buat Pak Broto untuk pegangan. Sebelum pulang, Pak Broto meminjam HP Anton untuk menelpon adiknya.
dan meniru adiknya untuk membawakan HP yang tertinggal di rumah beserta baju karena Pak Broto dan sang istri akan tinggal di rumah sakit menemani Dewa.